杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Di alam bintang, banyak seniman bela diri alam raja kekosongan telah sepenuhnya mengubah kekuatan sumber internal mereka. Namun, mereka masih belum dapat maju ke alam sumber Do. Kendala terbesar adalah ketidakmampuan mereka untuk memahami hukum langit dan bumi. Justru karena alasan inilah seniman bela diri dengan tubuh penguasa bintang disambut di alam bintang. Yang misalnya sudah mulai memahami hukum bintang kegelapan saat yang masih di alam kembali kekosongan. Meskipun itu hanyalah hukum bintang kultivasi dan tak tertandingi oleh hukum seluruh dunia. Memahami satu hukum akan menuntun pada pemahaman semua hukum. Yang sudah memahami dasar-dasarnya, yang berarti ia tak akan menghadapi hambatan besar saat maju ke alam sumber Do. Dan bahkan mungkin memiliki keuntungan unik saat maju ke alam kaisar. Namun sambutan ini bukan hanya karena apresiasi dan ekspektasi dari yang kuat, tetapi juga didorong oleh kecemburuan dan hasrat untuk mendapatkan harta rampasan. Tindakan Jin Lenseng dari Sekte Mata Air Kuning adalah contoh terbaik. Karena itu, Yang Ke tak akan membocorkan rahasia statusnya sebagai penguasa bintang. Jadi, Tuan Muda Yang seharusnya mengerti betapa bermanfaatnya pembukaan pagoda 5 warna bagi kita, kan? Tanya Kang Siran, wajahnya berseri-seri. Saya mengerti. Kalau begitu, pagoda 5 warna memang tempat yang tepat untuk dikunjungi. Yang Ke mengangguk. Bukan itu saja. Kang Siran tersenyum tipis. Seperti yang Anda tahu, Tuan Muda Yang, kota hutan Mample adalah tempat berkumpulnya berbagai kekuatan kali ini. Kekuatan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya telah datang. Jadi setelah utusan bintang membuka pagoda 5 warna, bagaimana mungkin kekuatan-kekuatan besar itu tidak menunjukkan dukungan? Manajer Kang, maksudnya... Seluruh tubuh Yang Ke gemetar dan tiba-tiba ia memikirkan sebuah kemungkinan. Sejujurnya, Tuan Muda Yang, banyak kekuatan seperti Tanah Suci Bela Diri Surgawi, Istana Wuhua, dan Istana Ilahi King Yang masing-masing telah mengambil sejumlah besar daya berharga dan menempatkannya di dalam pagoda. Di dalamnya tidak hanya terdapat ramuan dan obat-obatan ajaib, tetapi juga teknik kultivasi dan seni rahasia, dan bahkan harta karun tingkat sumber Do. Mata Yang Ke langsung berbinar. Jika itu benar, seluruh kota hutan Mample mungkin akan gempar. Di masa lalu sangat sulit bagi seniman bela diri yang berkultivasi sendiri atau berasal dari latar belakang sederhana untuk mendapatkan manfaat dari kekuatan besar. Namun kali ini keberuntungan yang begitu besar telah tiba. Dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalam pagoda, menunggu mereka yang bernasib baik untuk menemukannya. Bagaimana mungkin begitu banyak seniman bela diri tidak berbondong-bondong ke sana? Tanah Suci Bela Diri Surgawi bahkan masukkan 3 buah dos surgawi ke dalamnya. Ekspresi Kang Siran tiba-tiba menjadi bersemangat dan bahkan suaranya bergetar. Alkemis Yang, sebagai seorang alkemis, Anda mungkin tahu fungsi buah sumber Do lebih baik daripada siapapun. Buah sumber Do untuk memulihkan pil dosian. Seru Yang Ke terkejut. Tepat. Kang Siran tak kuasa menahan gemetar dengan tangannya, menumpahkan air dari cangkir teh yang dipegangnya. Buah sumber Do. Di seluruh alam bintang, hanya beberapa kekuatan teratas yang dapat membudidayakannya. Dan di wilayah selatan, bahkan Istana Dewa Bintang tidak memiliki pohon buah Do. Tanah Suci Bela Diri Surgawi adalah satu-satunya yang memilikinya, dan tidak ada cabang lain.
hanya 6 buah sumber do yang diproduksi setiap 10 tahun. Untuk mengeluarkan 3 sekaligus, tanah suci bela diri surgawi benar-benar habis-habisan kali ini. Manajer Kang menginginkan buah sumber do ini. Yangka menyadari ekspresi anehnya dan langsung menebak. Tentu saja saya menginginkannya. Kang Siran berkata sambil tersenyum kecut. Sejujurnya, Tuan Muda Yang, saya telah terjebak di tingkat ketiga alam Raja Kekosongan selama lebih dari 200 tahun. Saya tahu bakat saya tidak tinggi, dan jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, saya khawatir saya hanya akan mencapai alam sumber do. Tapi jika saya benar-benar memiliki buah sumber do, saya bisa mencoba menembus hambatan itu. Berhasil atau tidak, itu masih secerca harapan. Meskipun Kang Siran adalah manajer toko Piroh dan dianggap sebagai anggota kamar dagang asal ungu, kekuatan dan statusnya di dalam kamar dagang itu rendah. Jadi dia tidak punya cara untuk mendapatkan pil sumber do dari kamar dagang tersebut. Satu pil sumber do berpotensi menciptakan seseorang seniman bela diri alam sumber do. Dan kamar dagang asal ungu tidak akan memberikannya kepada bawahannya begitu saja. Seseorang harus memberikan kontribusi yang sesuai. Kang Siran harus bertahan hidup selama 100 atau 200 tahun lagi di kota hutan Mample dan meraih beberapa prestasi selama masa itu. Sebelum ia berkesempatan mendapatkan pil sumber do, Yangke bisa memahami kegembiraan Kang Siran. Karena satu buah sumber do dapat digunakan untuk memurnikan satu bed pil. Dan batas satu bed pil sumber do adalah 9. Selama ia bisa mendapatkan buah sumber do, ia bisa mendapatkan setidaknya 1 atau 2 pil sumber do. Siapapun yang memurnikannya, setelah ia maju ke alam sumber do, statusnya di serikat pedagang asal ungu akan benar-benar berbeda. Dan ia tidak perlu lagi tinggal di tempat kecil seperti kota hutan Mample. Belum lagi keinginan Kang Siran, Yangka juga membutuhkan pil sumber do. Setelah ia menyelesaikan konversi kekuatan sumbernya dan memahami rahasia hukum, ia akan memenuhi syarat untuk maju ke alam sumber do. Pada saat itu, pil sumber do dapat sangat meningkatkan tingkat keberhasilannya dalam menerobos. Tuan Muda Yang, Anda tidak akan melewatkan perjalanan ke pagoda 5 warna, kan? Kang Siran menenangkan diri dan bertanya pada Yangke. Acaranya begitu megah, tentu saja saya harus pergi dan melihat keseruannya. Yangke tersenyum tipis. Bagus, bagus. Kang Siran tertawa terbahak-bahak. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita tidak akan pernah bisa masuki pagoda 5 warna seumur hidup kita. Tapi manajer Kang, kalau memang begitu, perjalanan latihan ini akan sangat berbahaya. Anda dan saya sama-sama berada di tingkat ketiga alam Raja Kekosongan. Kita tidak perlu khawatir menghadapi musuh di alam Raja Kekosongan. Tapi bagaimana kalau kita bertemu dengan ahli alam sumber do? Tuan Muda Yang, terlalu lunak. Kang Siran tersenyum dan melambaikan tangannya. Pagoda 5 warna tidak mudah dibuka. Kali ini utusan bintang sangat baik dan telah memberikan izin khusus kepada para seniman bela diri di kota hutan Mample untuk masuk. Tetapi mengapa dia membuka seluruh pagoda? Kali ini hanya tingkat pertama dan kedua yang akan dibuka. Jadi hanya seniman bela diri atau di bawah alam Raja Kekosongan yang bisa masuk. Tidak ada seniman bela diri alam sumber do yang diizinkan masuk. Benarkah? Yangka terkejut. Tapi setelah memikirkannya, dia akhirnya mengerti. Pagoda 5 warna bagaimanapun juga adalah harta karun kekaisaran. Membukanya sekali saja pasti akan menghabiskan banyak energi. Sekalipun utusan bintang dari istana Dewa Bintang sangat kuat, ia tak mungkin bisa membukanya semua. Karena itu akan menjadi kerugian besar bagi istana Dewa Bintang. Namun Yangke pasti senang melihatnya terjadi. Selama tidak ada pendekar alam sumber do, ia tak perlu takut. Ia hanya perlu berhati-hati terhadap bahaya yang ada di dalam pagoda. Benar,
alasan saya segera memanggil Anda adalah untuk memberitahu Anda tentang ini. Berita ini belum resmi tersebar. Hanya mereka yang mengikuti Tuan Utusan Bintang ke Gunung Kemurnian Gio yang mengetahuinya. Saya juga menerima kabar dari Tuan Kota. Karena Tuan Muda yang sudah tahu, mohon bersiapkan diri Anda sesegera mungkin. Terima kasih sudah diingatkan, Manajer Kang, kata Yangke penuh terima kasih. Tuan Muda yang Anda terlalu baik. Tanpa Anda masa depan bengkel Piroh akan tak menentu. Ini hanyalah tanda terima kasih saya. Jangan khawatir. Kalau begitu saya pamit dulu. Saya harus kembali dan membuat beberapa persiapan, kata Yangke sambil berdiri. Sampai jumpa 3 hari lagi, kata Kang Siran menanggupkan tinjunya sedikit. Yangke mengangguk dan segera meninggalkan bengkel Piroh, kembali ke gua tempat tinggalnya. Ia mengambil ramuan obat yang telah dikumpulkannya dari kebun ramuan di alam mistis kecil itu, dan segera mulai memurnikan Elixir. Meskipun mereka yang masuk semuanya adalah seniman bela diri alam Raja Kekosongan atau di bawahnya, Yangke tidak khawatir menghadapi musuh yang terlalu kuat. Namun Elixir selalu dibutuhkan untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Dengan jumlah ramuan yang cukup banyak, ia memurnikannya satu persatu dengan fokus penuh. Pada saat yang sama, kabar pembukaan pagoda 5 warna harta karun Istana Dewa Bintang menyebar ke seluruh kota hutan Mample keesokan harinya. Sehingga banyak seniman bela diri bersorak kegirangan, memuji kemurahan hati Istana Dewa Bintang. Hanya segelintir ahli alam Sumberdo yang geram. Lagi pula pembukaan pagoda 5 warna tidak ada hubungannya dengan mereka. Seketika, apotek, toko harta karun dan banyak toko lainnya di kota hutan Mample dipenuhi orang. Pagoda 5 warna akan dibuka dalam 2 hari dan para seniman bela diri tentu ingin mempersiapkan diri dengan baik. Mereka rela mengeluarkan banyak biaya untuk membeli pil penyelamat dan pemulihan dalam jumlah besar. Bahkan menggertakkan gigi untuk membeli harta karun yang sebelumnya enggan mereka beli. Seseorang pekerja harus mengasah alatnya terlebih dahulu jika ingin melakukan pekerjaannya dengan baik. Setiap seniman bela diri memahami prinsip sederhana ini. Jika mereka ingin mendapatkan sesuatu dari pagoda 5 warna dan lolos tanpa cedera, mereka harus melakukan persiapan yang lebih matang. Moshioki jelas juga telah menerima berita itu dan sangat tertarik. Dia bahkan menggunakan manik suaranya untuk memberitahu Yangke setuju untuk memahami pagoda 5 warna bersama 2 hari kemudian. Yangke langsung setuju, merasakan sedikit rasa bersalah. Moshioki telah memberitahunya saat dia menerima berita itu, tetapi dia sudah tahu sebelumnya dan lupa memberitahunya. Dia tidak akan menghentikannya pergi ke pagoda 5 warna. Meskipun gadis ini naif, bahkan tidak bersalah, dia adalah harta karun pengetahuan. Seperti Landa, mungkin tidak ada seorang pun di alam Raja Kekosongan yang bisa menyakitinya. Yangke terus fokus pada pemurnian pil. Sementara itu, di mansion Tuan Kota di ruang rahasia, seorang pria dan seorang wanita duduk bersila saling berhadapan. Pria itu berusia sekitar 40-an tahun, dengan aura yang dalam dan misterius. Dia memiliki penampilan yang bermartabat. Mengenakan jubah hitam panjang dengan simbol bintang yang tak terhitung jumlahnya, bersulam perak di dadanya. Meskipun bintang-bintang itu mati, mereka tampak nyata, berkelap-kelip dan misterius. Seorang utusan bintang perak, hanya utusan bintang perak dari Istana Dewa Bintang yang berani mengenakan pakaian seperti itu. Simbol bersulam perak merupakan ciri khas seorang utusan bintang perak. Di dalam Istana Dewan Bintang, utusan bintang dibagi menjadi 3 tingkatan. Dari atas ke bawah, mereka adalah utusan Venus, utusan perak, dan utusan perunggu. Bahkan utusan perunggu dengan peringkat terendah pun membutuhkan seorang ahli alam kaisar tingkat pertama untuk memegang posisi tersebut. Pria parubaya ini yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun adalah seorang utusan perak.
yang menunjukkan bahwa kultivasinya telah mencapai tingkat kedua alam kaisar. Di sisi lain, utusan Venus yang legendaris adalah ahli alam kaisar tingkat ketiga. Selama bertahun-tahun, Istana Dewa Bintang hanya mengirim utusan Venus beberapa kali. Dan banyak ahli alam kaisar biasa, bahkan belum pernah melihatnya. Di seluruh Istana Dewa Bintang hanya ada 3 utusan Venus, dan tidak ada yang tahu keberadaan mereka atau apa yang mereka lakukan. Di seberang utusan perak ini, seorang wanita berusia awal 20-an duduk bersila. Ia memiliki mata yang cerah dan gigi putih, fitur wajah yang indah, dan rambut hitam legam yang panjang, lurus dan panjang. Matanya yang indah bagaikan air jernih tanpa noda. Ia mengenakan gaun biru panjang berhiaskan batu permata yang indah dan rumit. Masing-masing batu permata itu luar biasa dan memancarkan kekuatan yang luar biasa. Ia duduk bersila, alisnya yang halus sedikit berkerut. Auranya berfluktuasi, terkadang beresonansi dengan hukum langit dan bumi secara misterius. Ia jelas berada di ambang terobosan. Kultivasi wanita itu berada di puncak alam raja kekosongan tingkat ketiga. Jika ia berhasil menembusnya, ia secara alami akan mencapai alam sumber Do. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Meskipun pria itu yang berusia sekitar 40 tahun dan dia adalah kaisar yang mulia tingkat kedua, ia tetap berbicara dan hormat kepada wanita di puncak alam raja kekosongan ini, dengan jelas menunjukkan bahwa ia memiliki status yang tinggi. Mendengar ini, wanita itu mengangguk sedikit dan berkata, "Tidak apa-apa untuk saat ini." "Oh, yang mulia, Anda terlalu keras kepala." Utusan bintang perak itu tampak kesal. "Anda menipu saya dengan mutiara wajah palsu dan meninggalkan istana Dewa Bintang bersama saya. Anda pasti akan dihukum oleh kaisar saat Anda kembali." Mendengar ini, wanita itu menjulurkan lidahnya dan berkata, "Paman Sio, jangan khawatir, Sun-er akan memohon untuk Anda. Anda adalah kakak laki-laki ayah, dia pasti tidak akan benar-benar menghukum Anda." "Anda..." Xiao Yu yang melirik Lan Sun dan berkata dengan nada menyombongkan diri, "Anda bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri sekarang. Apa yang bisa Anda mohon untuk saya?" Kaisar berkata bahwa setelah Anda kembali ke istana ilahi, Anda akan dikurung selama 10 tahun. 10 tahun? Seru Lan Sun kaget dan meratap. "Lebih baik bunuh saja saya. Saya sangat bosan tinggal di istana ilahi sepanjang hari. Jadi saya pikir saya akan keluar dan bersenang-senang." "Kalau begitu, Anda harus memilih waktu yang lebih baik," kata Xiao Yu yang dengan senyum tak berdaya. "Anda tahu, Anda akan segera menerobos. Jadi mengapa Anda tidak tinggal di istana ilahi? Mengapa mengambil resiko pergi?" Lan Sun menundukkan kepalanya dan bergumam, "Saya dengar ada roh suci yang muncul dan saya belum pernah melihat roh suci sebelumnya. Jadi saya pikir saya akan datang dan melihat seperti apa keseruannya." "Anda putri Kaisar Agung yang tak ternilai harganya. Apa Anda takut tak akan melihat roh suci lagi? Kalau tidak, suruh Kaisar Agung membawa Anda ke Pulau Naga dan roh suci ada di mana-mana di sana." "Apa menariknya beberapa ular raksasa?" tanya Lan Sun acuh. "Beberapa ular raksasa?" Bibir Xiao Yu yang berkedut. Seorang ahli kuat di tingkat kedua alam kaisar terdiam sesaat. Ia menghela nafas dan berkata, "Lupakan saja, Anda tidak bisa menahan aura terobosan Anda sekarang dan mengirim Anda kembali ke istana Dewa Bintang sudah terlambat. Kaisar Agung telah mengizinkan saya membuka pintu masuk pagoda 5 warna di sini. Kaisar Agung akan secara bersamaan mengaktifkan pagoda asli di sana, memungkinkan Anda masuk dan menerobos. Untuk menutupi jejak Anda, kami akan mengklaim bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan Istana Dewa Bintang kepada para pejuang kota ini. Hanya dengan susah payah kami berhasil membujuk orang-orang dari Tanah Suci Bela Diri Surgawi, Istana Wuhao, dan Istana Dewa King Yang untuk membantu. Kalau tidak, saya sendiri tidak akan mampu melakukan ini. Berhati-hatilah,
Saya akan menggunakan teknik rahasia untuk mengirim Anda langsung ke tingkat ketiga. Temukan tempat yang baik di sana untuk memahami do surgawi dan do bela diri. Serang sebanyak mungkin hukum langit dan bumi yang rusak dan kekuatan asal-usul bintang. Dan ini akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan Anda di masa depan. Saya mengerti. Anda mengerti cara memanfaatkan hukum langit dan bumi yang terfragmentasi dan kekuatan asal-usul bintang, kan? Iya, ayah saya pernah mengajari saya sebelumnya, dan saya bahkan mempelajari teknik rahasia. Bagus. Sayang sekali, Yang Mulia, Anda bukan seorang penguasa bintang. Jika Anda berhasil memurnikan asal-usul bintang itu bertahun-tahun yang lalu, Anda akan mendapatkan lebih banyak manfaat kali ini. Lan Xun tersenyum. Paman Xiu juga bukan seorang penguasa bintang, tetapi ia telah berkultivasi hingga tingkat kedua alam kaisar. Mungkin menjadi seorang penguasa bintang memiliki banyak keuntungan dalam kultivasi, bukan berarti tanpa kekurangan. Sun Er sangat percaya diri dan suatu hari nanti akan mencapai tingkat ayah. Mendengar ini, ekspresi Xiu Yuyang berubah dan ia tertawa terbahak-bahak. Bagus. Baguslah Yang Mulia memiliki ambisi seperti itu. Sayang sekali Yang Mulia bukan laki-laki. Langsung mendengus. Memangnya kenapa kalau saya laki-laki? Apa saya lebih rendah dari laki-laki itu? Maksud Paman Xiu, kalau Anda laki-laki, Paman Xiu pasti akan minum dan mengobrol dengan Anda. Xiu Yu yang bukan orang biasa, yang mengganti topik pembicaraan dengan cepat dan tanpa nada tiba-tiba. Saya tidak mau, baunya tidak enak, dan saya tidak tahu minuman apa yang enak di sana. Xiu Yu yang tidak banyak bicara tentang hal ini, tetapi dengan sungguh-sungguh menginstruksikan. Yang Mulia, hal terpenting kali ini adalah menembus ranah Anda saat ini. Tentu saja, jika Anda punya cukup waktu, Anda juga bisa berlatih di lantai 3. Masih banyak hal baik di lantai 3, banyak harta karun. Bahkan kami orang tua pun mungkin tidak bisa mendapatkannya jika kami masuk. Di dalam pagoda 5 warna semuanya bergantung pada keberuntungan dan rezeki. Kekuatan dan ranah sebenarnya adalah hal sekunder. Sun Er akan mengingatnya. 2 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini kota hutan Mample ramai dengan aktivitas. Semua orang berkumpul di alun-alun besar di depan rumah tuan kota. Mereka yang berada di alam kembali kekosongan dan alam raja kekosongan semuanya berseri-seri dengan gembira. Sementara para seniman bela diri lainnya semuanya murung dan tidak bahagia. Tidak ada alasan lain selain bahwa para ahli alam sumber do tidak diizinkan memasuki pagoda 5 warna kali ini. Dan para seniman bela diri di bawah alam kembali kekosongan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk masuk. Jadi tentu saja mereka tidak akan ikut bersenang-senang. Faktanya, banyak ahli alam kembali kekosongan bahkan tidak memiliki keberanian. Mereka yang berani memasuki pagoda 5 warna mempertaruhkan nyawa mereka, mencari peluang di dalamnya. Di depan rumah tuan kota, sebuah panggung tinggi telah didirikan beberapa waktu sebelumnya. Beberapa seniman bela diri dari berbagai usia duduk di atasnya. Semua orang memandang mereka dengan hormat dan kagum. Lagi pula mereka semua adalah ahli alam kaisar. Mereka yang berada di bawah alam kaisar tidak memenuhi syarat untuk duduk di sana. Bahkan Duan Yuanshan, tuan kota hutan Mample, hanya bisa membungkuk dan tersenyum patuh, berdiri di samping. Duan Yuanshan adalah seorang ahli alam sumber do, biasanya raja di kota hutan Mample. Tetapi sekarang, di depan para ahli alam kaisar ini, dia tidak berani bernafas dengan keras. Waktu berlalu dengan tenang, semakin banyak seniman bela diri berkumpul, semua orang mulai sekeliling. Mencari harta karun legendaris istana Dewa Bintang Pagoda 5 warna, berharap untuk melihat sekilas wajah aslinya. Sayangnya tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak menemukan apapun. Namun beberapa orang yang memiliki informasi rahasia yang menyebabkan berita bahwa pagoda 5 warna yang asli tidak ada di sini, juga tidak dibawa oleh utusan bintang. Meskipun ini wilayah selatan, tidak ada yang berani meremehkan istana Dewa Bintang.
karena itu adalah harta mereka yang paling berharga. Mengapa mereka membawanya? Pembukaan pagoda 5 warna kali ini terutama karena utusan bintang bersatu dengan banyak ahli alam kaisar. Mengandalkan kekuatan supernatural mereka yang luar biasa dan bekerja sama dan beberapa master dari markas Istana Dewa Bintang. Bersama-sama mereka membuka jalan masuk ke pagoda 5 warna. Oleh karena itu, meskipun pagoda itu tidak ada di sini, masih memungkinkan untuk masuk. Yangke berdiri di antara kerumunan, mendengarkan percakapan para seniman bela diri di sekitarnya. Dan segera mengetahui berita ini, dan ini menghilangkan keraguannya. Awalnya ia mengira utusan bintang Istana Dewa Bintang membawa pagoda 5 warna bersamanya, tetapi ia tidak mengerti mengapa. Karena ia akhirnya mengerti. Sambil menunggu seseorang menepuk pundaknya dan kemudian suara Musyuki terdengar. Saudara Yangke berbalik dan melihat Musyuki berdiri di sampingnya sambil tersenyum. Sementara di sekelilingnya, banyak seniman bela diri menyeringai dan menatapnya dengan ketakutan. Menggunakan landak untuk menggambarkan Musyuki sangatlah tepat. Sehingga kemanapun ia pergi, para seniman bela diri menderita kesakitan yang luar biasa dan buru-buru menyerah. Jadi untuk sesaat, zona hampa seluas 5 zang terbentuk di tempat ia dan Yangke berada, tanpa ada yang berani mendekat seinci pun. Saudara akhirnya saya menemukan Anda. Ada begitu banyak orang di sini, kata Musyuki menoleh untuk melihat sekeliling, seperti orang desa yang masuki kota besar. Semuanya penuh dengan orang-orang baru. Yangke tersenyum padanya, suaranya lembut. Syuki, ada apa? Musyuki menoleh dan sesaat kemudian wajahnya memucat. Ia menutup mulutnya dengan tangan kecilnya dan menunjuk bau Yangke dan berkata, Saudara bau Anda berdarah. Siapa yang menyerang Anda? Sungguh mengerikan. Tidak apa-apa. Yangke tampak tenang dan kalem, seolah-olah ia sudah terbiasa. Dengan sedikit mengerahkan tenaga dalamnya, ia menghentikan pendarahan dan berkata, Jangan sentuh saya seperti itu lain kali. Kalau tidak, saya bisa mati kehabisan darah. Musyuki tertegun sejenak lalu tersipu, menundukkan kepala dan gelisah. Tangannya mencengkram ujung bajunya seolah-olah ia bisa memikirkan trik. Tuan Muda jadi Anda di sini? Saat itu tawa Kang Siran yang meriah terdengar dari samping. Yangke menoleh dan melihat manajer Kang melangkah ke arahnya. Manajer Kang. Yangke membungkuk sedikit. Melihat sikap percaya diri Tuan Muda saya lega. Sepertinya Tuan Muda telah mempersiapkan diri dengan baik kali ini. Saya akan senang jika saya bisa pergi tanpa cedera. Tuan Muda terlalu rendah hati. Pagoda 5 warna menyimpan banyak sekali kesempatan. Tuan Muda pasti akan kembali dengan hasil panen yang melimpah. Nona muda ini. Oh, Syuki adalah teman saya. Yangke memperkenalkan Musyuki kepada Kang Siran. Meskipun Musyuki berpikiran sederhana, ia tidak terlalu familiar. Jadi ia hanya mengangguk kecil dan berdiri diam di samping Yangke. Tuan Muda saya sudah bertanya kepada orang terhormat dari markas Serikat Pedagang sebelumnya. Sepertinya kita akan terpisah saat memasuki pagoda 5 warna kali ini. Dan kita tidak akan bisa bergabung, kata Kang Siran dengan agak sedih yang membuat hati Yangke tergerak. Dan ia bertanya, apakah itu berarti lokasi kita muncul tidak tetap setelah masuk? Ia telah memasuki berbagai alam rahasia dan ruang terlarang untuk berlatih lebih dari sekali. Jadi ia cukup berpengalaman di bidang ini. Kata-kata Kang Siran membuatnya memikirkan sebuah kemungkinan. Tepat. Kang Siran mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ruang di dalam pagoda 5 warna adalah medan perang kuno, di mana hukum langit dan bumi sangat rusak, dan terdapat banyak faktor yang tidak pasti. Oleh karena itu, bahkan seniman bela diri yang masuk bersama akan muncul di lokasi yang berbeda. Saya berpikir untuk pergi dengan alkemis tetapi sekarang tampaknya itu hanya angan-angan. Yangke tersenyum tipis dan berkata, kalau kita tidak bisa bekerja sama, yang lain mungkin juga tidak.
Tidak apa-apa, semua orang bisa mengandalkan kemampuan masing-masing. Tuan Muda Yang, benar. Saya juga memikirkan hal ini, jadi saya datang untuk memberitahu Anda. Hati-hati begitu masuk, ada banyak jebakan dan batasan yang diciptakan secara alami oleh langit dan bumi di dalam pagoda 5 warna. Jika seseorang seperti kita di alam raja kekosongan jatuh ke dalamnya, kemungkinan besar kita akan mati. Banyak murid istana Dewa Bintang tewas di sana setiap tahun, jadi kita tidak boleh gegabah. Terima kasih sudah mengingatkannya, Manajer Kang. Saya akan berhati-hati. Yang Ke mengangguk kecil. Keduanya berdiri di sana dan mengobrol sangat santai sejenak. Ngomong-ngomong, Manajer Kang, siapa orang-orang yang duduk di sana? Yang Ke menunjuk dengan matanya ke arah panggung tinggi di depan mansion Tuan Kota dan bertanya. Kang Siran terkekeh dan berkata, sebenarnya saya hanya mengenali 3 orang. Yang kedua dari kiri adalah Lo Chi, Wakil Presiden Kamar Dagang Zi Yuan saya. Yang ketiga adalah Zheng Yuan, Wakil Presiden Kamar Dagang Qiyou. Dan yang di tengah adalah Xiao Yuyang, utusan bintang perak dari Istana Dewa Bintang. Sisanya, saya hanya tahu asal-usul mereka, bukan nama mereka. Yang Ke mengangguk hendak mengatakan sesuatu ketika suara Musyuki datang dari sampingnya. Yang pertama di sebelah kiri adalah Chen Wenhou dari Tanah Suci Tianwu. Yang pertama di sebelah kanan adalah Feng Ming dari Istana Wuhua. Dan yang kedua di sebelah kanan adalah Go Sweting dari Istana Dewa Qingyang. Yang Ke dan Kang Siran menatap Musyuki dan takjub. Anda kenal mereka semua? Tanya Yang Ke. Musyuki terkekeh. Saya sudah melihat banyak nama dan lukisan para ahli alam kaisar, jadi saya tahu sedikit. Selain utusan bintang perak Xiao Yuyang yang berada di tingkat kedua alam kaisar, sisanya semuanya berada di tingkat pertama alam kaisar. Pengetahuan Anda sangat mendalam, saya mengagumi Anda, kata Kang Siran sambil memberi hormat dengan tinju. Musyuki segera melambaikan tangannya. Bukan apa-apa. Ekspresi Yang Ke sedikit berubah. Ketika Kang Siran memperkenalkan para ahli alam kaisar itu, meskipun yang lain tidak dapat mendengar, ia menambahkan gelar yang mulia untuk menunjukkan rasa hormat. Namun Musyuki langsung memanggil mereka para ahli alam kaisar dengan nama mereka, yang menunjukkan bahwa gadis ini tidak terlalu peduli dengan tokoh-tokoh kuat ini. Namun saat ini, 6 ahli alam kaisar telah berkumpul di kota hutan Mample yang kecil. Tampaknya semua kekuatan teratas di seluruh wilayah selatan hadir. Ini adalah acara akbar sepanjang masa. Tidak heran, bahkan Tuan Kota Duan Yuansan harus berdiri di samping sambil tersenyum. Waktu yang ditentukan belum tiba, dan meskipun banyak seniman bela diri menunggu dengan cemas, mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun. Terlebih lagi, tidak banyak orang yang berani berbicara keras di alun-alun di depan istana penguasa kota. Lagi pula, dengan 6 ahli alam kaisar duduk di sana, siapa yang berani bersikap lancang? Tetapi, ada beberapa orang bodoh yang menjajakan dagangan mereka di sini. Ramuan penyembuhan kelas atas, pil peremajaan 9 putaran, tersedia sekarang. Dapat menyembuhkan daging dan tulang, menghidupkan kembali orang mati, dan memulihkan kehidupan hingga nafas terakhir. Hanya tersisa 3 pil. Pusaka keluarga, kami tidak punya pilihan selain menjualnya. Siapa cepat, dia dapat. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Semua seniman bela diri terkejut lalu menyerbu ke arah sumber suara. Jika ditanya ramuan apa yang paling laris di kota hutan Mample dalam 2 hari terakhir, jawabannya pasti berbagai ramuan penyembuhan. Lagi pula, banyak seniman bela diri akan masuki pagoda 5 warna, dan siapa yang bisa menjamin mereka tidak akan terluka di dalamnya? Oleh karena itu, para seniman bela diri telah mengosongkan rak-rak pil penyembuh di semua toko, menyebabkan harga pil penyembuhan di kota hutan Mample naik 3 kali lipat. Namun pasokannya tetap tidak dapat memenuhi permintaan. Semahal apapun, dapatkah itu dibandingkan dengan nyawa mereka sendiri? Mungkin 1 pil penyembuh dapat menyelamatkan nyawa mereka di saat genting, sehingga seniman bela diri tentu saja tidak akan pelit pada diri sendiri.
Sejak tadi malam, pil penyembuh di kota hutan Mample telah terjual habis. Belum lagi pil-pil kelas atas. Bahkan pil yang paling umum pun telah ludes terjual. Dan sekarang di alun-alun ini seseorang dengan lantang mengumumkan penjualan pil permajaan 9 putaran. Mengklaim dapat menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan yang terluka. Bagaimana mungkin ini tidak menarik perhatian semua orang? Suara itu, Yangke dan Moshioki bertukar pandang. Keduanya curiga. Mengapa kedengarannya begitu familiar? Ayo beli, pil permajaan 9 putaran terbuat dari esensi abadi yang legendaris. Anda tahu esensi abadi kan? Itu adalah esensi yang dipadatkan dari pohon keabadian. Setata setiap 1000 tahun, 10.000 kali lebih berharga daripada susu batu berusia 10.000 tahun. Dikombinasikannya dengan banyak ramuan obat langka. Pil ini dimurnikan secara pribadi oleh seorang ahli alkemis tingkat kaisar. Jangan lewatkan. Suara elang itu terus berlanjut. Jangka tiba-tiba teringat siapa pemilik suara itu. Moshioki juga jelas menyadarinya. Menggetakkan giginya dan berkata dengan marah. Penipu tua itu. Sambil berbicara, ia sudah bergegas keluar. Mengandalkan keunggulannya yang bak landak. Moshioki dan paksa mengukir jalan berdarah di antara kerumunan yang ramai. Langsung berhadapan dengan si penjual. Ia berteriak. Dasar penipu tua, mencoba menipu orang lain. Saya akan memberi Anda pelajaran hari ini. Si penjual mendongak dan mengenali Moshioki. Jantungnya berdebar kencang. Sebelum Moshioki sempat membalas, ia tiba-tiba menunjuk ke belakang. Matanya melebar seolah-olah melihat seorang dewi turun ke bumi. Matanya bersinar terang dan ia berseru. Wow, pagoda 5 warna. Semua orang senang dan menoleh. Tapi tidak ada pagoda 5 warna karena area itu kosong. Saya ditipu lagi. Moshioki segera menyadari dan berbalik. Penipu tua itu tidak terlihat dimanapun. Ia telah menghilang tanpa jejak. Saya sangat marah. Moshioki menghentakkan kakinya dengan marah. 100 kaki jauhnya di suatu tempat di antara kerumunan seorang laki tua berpenampilan menyedihkan, berwajah seperti musang, berpakaian lusuh dan berjanggut, mendesah pelan dan bergumam pada diri sendiri. Hampir saja, saya hampir tertangkap. Kenapa hidup saya begitu sengsara? Gadis kecil itu keterlaluan. Dia mengejar laki tua seperti saya hanya demi beberapa ribu kristal sumber. Ini sungguh sengsara. Setelah mengasihani diri sendiri sejenak, ia tiba-tiba menarik pakaian seorang pria di sebelahnya dan berbisik. Anak muda, saya lihat Anda juga akan masuki pagoda 5 warna. Apakah Anda butuh ramuan penyembuh untuk bisa sampai di sana? Oh, Anda menjual ramuan penyembuh, Tuan. Pria itu langsung tertarik. Pria tua itu menyeringek, memperlihatkan gigi-gigi kuningnya. Ia secara misterius menarik botol giok dari balik kakeannya dan berkata dengan ekspresi samar. Pil permajaan 9 putaran. Pil spiritual yang setelah ditelan akan memulihkan vitalitas Anda. Pil ini diwariskan dari leluhur saya. Anak muda, silakan lihat. Melihat Moshioki kembali dengan ekspresi kesal, Yangke tahu dia pulang dengan tangan kosong. Namun, Yangke merasa aneh. Dia telah berinteraksi dengan laki tua itu di pasar gelap dan tidak menemukan sesuatu yang aneh tentangnya, kecuali bahwa dia tampak agak licik dan jelas bukan orang baik. Namun, barusan setelah serangan Moshioki, indera kedewaannya telah terkunci pada laki tua itu. Namun dalam sekejap lelaki tua itu melepaskan pengejarannya dan menghilang. Lelaki tua itu juga bukan orang bisa dipermainkan, jadi ini sangat mengejutkan Yangke. Bagaimanapun kekuatan indera kedewaannya jauh melampaui tingkat kultivasinya saat ini, hampir mencapai alam sumber do. Namun lelaki tua itu secara ajaib lolos. Jelas bahwa lelaki tua itu bukan orang biasa. Namun kebanyakan orang tidak akan berkeliling menipu orang lain dan menggunakan trik yang mudah terbongkar. Waktu berlalu begitu cepat dan hari sudah siang. Di peron tinggi, Duan Yuansan yang sedari tadi membungkuk dan tersenyum hormat, berjalan cepat ke arah Xiao Yuyang.
mengajukan beberapa pertanyaan dengan suara pelan, dan setelah mendapat jawaban setuju, ia berbalik, menarik nafas dalam-dalam dan berteriak keras. Teman-teman kota hutan Mample harap tenang. Mendengar ini, semua orang langsung mengerti bahwa acara utama akan segera dimulai, dan mereka semua terdiam menatap ke arah peron tinggi. Duan Yuan-san tersenyum tipis, mengepakkan tangannya dan berkata, "Kami sangat berterima kasih kepada Tuan Xiao, utusan bintang perak dari Istana Dewa Bintang, atas anugerahnya meresmikan pagoda 5 warna di kota hutan Mample. Kami juga berterima kasih kepada Tanah Suci Bela Diri Surgawi, Istana Wuhua, Istana Dewa Qingyang, dan Kamar Dagang Si Yuan, dan Kamar Dagang 7 Terang, atas bantuan mereka dalam menginvestasikan sejumlah besar harta karun langka dan berharga, buku-buku panduan kultivasi, dan rahasia seni bela diri. Kami, warga kota hutan Mample, sangat berterima kasih atas kebaikan Anda hari ini, dan akan mengingatkannya selamanya. Sebagai penguasa kota, saya Duan, berterima kasih atas nama semua teman kami di kota hutan Mample. Semoga kalian semua mencapai tingkatan baru dalam seni bela diri di masa depan. Saya doakan kalian semua." Duan Yuan-san mulai berbicara dengan fasih, memuji dan menyanjung, jelas telah mempersiapkan diri sebelumnya. Sebelum ia selesai berbicara, Xiao Yuyang mengerutkan kening dengan tidak sabar dan berkata, "Cukup omong kosongnya, langsung saja ke intinya." Meskipun ditegur di depan banyak sekali seniman bela diri di kota, Duan Yuan-san tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan. Sebaliknya, ia segera mengangguk setuju, merenung sejenak lalu melanjutkan. "Waktunya telah tiba, saya meminta kalian semua untuk membuka pagoda 5 warna. Begitu masuk, hidup mati, kekayaan, dan status akan ditentukan oleh takdir." Begitu ia selesai berbicara, ke-6 ahli alam kaisar berdiri. Di bawah panggung, banyak mata tertuju pada mereka berenam. Xiao Yuyang yang berada di tengah meraung panjang, dan tangannya tiba-tiba membentuk segel dengan misterius. Hal ini menyebabkan energi langit dan bumi di sekitarnya berdengung, dan tekanan kuat memancar dari tubuhnya, membuat banyak seniman bela diri alam Raja Void merindukan sekaligus takut pada mereka. Tak hanya para seniman bela diri alam Raja Kekosongan, bahkan ke-5 ahli alam kaisar lainnya pun menatap tajam ke arah Xiao Yuyang, seolah mencoba mencari petunjuk dari tindakannya. Gerakan Xiao Yuyang sangat cepat. Tangannya bergerak melintasi halaman. Hanya meninggalkan bayangan membuatnya tampak seolah-olah memiliki lengan yang tak terhitung jumlahnya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.